selama 1 jam ke depan kita akan ngulik-ngulik ini ya, Kak Rizky boleh ya, tentang Mm-mm. tren investasi. Tapi Boleh banget. pertama-tama, pertanyaan pertama nih yang aku penasaran gitu ya, sebagai perwakilan Gen Z gitu ceritanya kan. Perwakilan Gen Z. Jadi seminggu kemarin ini Mas Rizky lagi Heeh. rame banget soal binary option. Aduh, tahu lagi Itu bakal ditanyain ini. Oke, oke, terus, terus, kenapa tuh? ya itu lagi rame banget ya, trending di YouTube, di Ya, ya. Twitter, bahkan Mm-mm. artikel kita Ziggy juga itu banyak banget yang Mm-mm. penasaran. Nah, ini mungkin Mm-mm. kita langsung nanya aja nih ke Mas Rizky ya, selaku financial Yes. expert gitu ya. Itu binary option tuh termasuk investasi gak sih? Oke, jadi sebenarnya ya materi mengenai apa itu binary option sudah banyak banget yang ngebuat gitu ya. Dan salah satu materi yang saya suka ya sebenarnya salah satunya adalah dari Civeli gitu ya. Dia udah ngebuat merangkum sebenarnya apa itu binary option dengan sangat-sangat benar. Intinya adalah dalam ketika kita melihat produk investasi, ingat ya kalau misalnya kita ngomongin produk investasi itu harus ada fundamentalnya. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam binary option itu kan secara fundamentally itu seperti kita main komoditas tapi tidak bisa melakukan secara technical analysis gitu ya karena itu lebih ke arah berjudi. Jadi ada Oh, investing, ada trading, ada speculating. Nah, kalau binary option itu sebenarnya masuknya ke spekulasi gitu ya. Apa yang membedakan jelas yang paling besar itu adalah di objeknya. Oke, kalau misalnya kita berinvestasi, kalau orang trading sama spekulasi itu sama orangnya yang bekerja. Sedangkan kalau investasi uangnya yang bekerja buat kita. Ya, kalau misalnya hmm. periodenya tuh juga juga sangat-sangat berbeda gitu ya. Kalau misalnya seorang investor, mungkin periodenya tuh jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu rata-rata investor gitu ya. Karena ketika kita mau beli sesuatu, terutama misalnya dalam hal contoh saham, kita bisa menganalisa nih dari sisi fundamentalnya seperti apa. Perusahaannya ada jelas atau tidak. Kan kayak gitu ya. Kita bisa menghitung nilai wajar dari perusahaan itu berapa, growth-nya kira-kira berapa. Jadi kita udah tahu ketika kita membeli sebuah emiten itu tahu jangka panjangnya seperti apa. Sedangkan kalau misalnya orang yang melakukan trading itu mungkin hanya jangka pendek. Jangka pendek itu tapi juga bisa dikatakan harian, bulanan atau mingguan bahkan ada juga sih trader yang tahunan dinamakan trend follower gitu ya. Nah, tapi kalau spekulasi ini jangkanya lebih pendek lagi. Bisa jadi menitan doang. Jadi kan apa yang mau kita analisa dari apa candle yang kalau misalnya kan pasti sama-sama pakai candle ya. Tapi apa yang mau kita analisa dengan candle yang seperti itu dan sebenarnya dari risk and rewardnya juga udah sangat-sangat tidak menarik ya. Karena risknya itu 100%, rewardnya 80%. Kalau kita gagal 100% bisa hilang, kalau kita cuan 80% kita dapat. Nah, sebenarnya kalau misalnya seperti ini menarik nggak sih? Ya jelas-jelas nggak menarik. Kalau misalnya kita trading, kita mau trading misalnya saya di saham atau cryptocurrencies gitu ya. Ini jelas secara fundamental juga ada gitu ya. Terutama kita ngomongin saham. Nah, kita tuh bisa menganalisa nih Kak gitu ya. Ketika kita mau masuk di harga tertentu, kita bisa menganalisa risk and reward rasionya. Oke, yang menarik gimana? Risknya satu, apa rewardnya misalnya bisa dikatakan dua atau tiga. Jadi kan yang menarik kita masuk. Tapi kalau misalnya jadi aneh menurut saya nyampe masuk. Kami pun di finansialku apa namanya tidak menyarankan klien kami masuk ke arah sana gitu karena harus clear dulu dari awal gitu dan mungkin secara analisanya ya tadi kan trading jelas analisanya adalah technical analysis gitu ya kalau investasi fundamental analysis kalau spekulasi ya ini luck keberuntungan dan yang harus kita tekankan kalau kami sebagai perencana keuangan di finansialku yang selalu kita tekankan why we have to push our luck too much ngapain. Kalau misalnya kita perlahan sabar aja bisa kaya raya bisa bisa sejahtera kenapa kita harus apa namanya throw the dice every time gitu kan dan bisa membuat kita miskin ngapain kita masih ngambil risiko kayak gitu it doesn't make sense at all. Oke. Jadi kesimpulannya, Siapa nih yang mau ngomong? Kalian boleh duluan. Sorry, sorry. Ini kayak aku agak delay di situ ya. Ya, jadi Oke. Okay. tadi kesimpulannya itu binary option ini nggak ada fundamentalnya gitu ya. Dan dari finansialku juga nggak menyarankan untuk teman-teman semua Hmm. itu ya main kan ya berarti ya bukan investasi ya tadi ya Iya, main. yeah, iya. Yeah.
main Ya karena spekulasi seperti itu. bersabarlah, investasi kan temennya waktu ya. Kalau temennya waktunya dalam jangka pendek itu mah bisa jadi bukan temenan sih. Ya kan? Gimana masa membina hubungan dalam waktu singkat langsung merit kan nggak gitu ya. Pasti kan harus tahu dulu latar belakangnya seperti apa, sama lah Yoi. gitu. PDKT dulu ya, stalking dulu Iya gitu dong. fundamentalnya Iya. ya. Oke. Mm-mm. Nah, selain PDKT, jadi sebenarnya gimana sih milih-milih produk investasi yang beneran prudent buat kita milenial, termasuk yang baru mau terjun ke dunia investasi ini? Iya, first of all saya happy banget ya. Minggu lalu saya juga nonton. Kebetulan minggu lalu karena saya masih di jalan kan, bosen nggak ada apa-apa, saya nonton live-nya bareng Mbak Nia gitu ya. Dan ternyata kata data sama Ziggy udah ngeluarin ini ya, apa namanya? Report ya. Ini saya lihat juga reportnya, dan di report di sini saya ngelihat nih lucu banget gitu kan. Ternyata millennials gitu sama Gen Z itu sangat-sangat tertarik justru masih di aset-aset yang konvensional gitu ya, masih di bisa dikatakan real asset, bukan di paper asset gitu ya, masih sukanya emas, rumah, properti gitu kan. Nah itu yang Yes. masih diminati paling besar gitu kan. Dan tingkat urgensinya juga saya lihat ini menarik gitu ya. Gen Z sama millennials itu Gen Z di 28, milenial di 39% gitu ya, cukup besar. Tapi permasalahannya ya yang saya lihat di sini, banyak sekali Gen Z sama millennials yang menjadi generasi kolonials, yang dimana investor kolonials ini kan yang benar-benar baru banget masuk, oke? Dan persepsinya tuh salah gitu kan. Dalam investasi kita harus samakan persepsi dulu nih gitu. Apa sih itu investasi? Investasi adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan keuangan kita lebih cepat. Nah, banyak sekali dari kita tuh nggak punya tujuannya, tapi yang penting masuk aja. Jadi cuman mau beli experience-nya aja gitu kan, pengen ikutan aja. Jadi kalau nongkrong, kita tahu nih teman kita ngomong apa gitu kan. Ada yang kayak gitu, lucu deh. Saya ada klien yang datang, dia bilang, Mas Rizky ajarin saya mengenai saham dong gitu kan. Kenapa mau masuk ke saham? Memang tujuan keuangannya apa? Enggak mas, biar saya nanti kalau di tongkrongan saya ngerti teman-teman saya tuh ngomongin saham A, B, C. Itu apa sih artinya, saya nggak ngerti. Ya, sampai FOMO kayak gitu. Iya, Tapi iya, ujungnya iya. Banyak deh. FOMO-nya nanya ke perencana keuangan loh. Gitu. Jadi Serius semuanya. paling pertama kita harus tahu itu adalah kendaraan kita. Jadi kalau teman-teman di sini masih yang mikirnya berinvestasi untuk kaya singkat dalam semalam, dan berarti ada yang salah gitu ya. Karena yang saya tahu orang kaya itu mereka berinvestasi pelan-pelan, nggak singkat kayak gitu. Kalau misalnya kita pinginnya return yang sangat besar, nggak mungkin dalam berinvestasi. Apa yang harus dilakukan? Berarti bisnis. Ya, kalau bisnis dapat 20% per bulan, misalnya 10% per bulan, itu wajar. Tapi kalau investasi bisa sampai segede itu mah nggak wajar. Investasinya biasa jadi bodong. Wah, Gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya pingin yang cepat kaya, ya belajar untuk bangun usaha. Bukan malah kita apa namanya berjudi dalam investasi. Jangan kayak gitu. Gitu. Tadi pertanyaannya apa ya? Aku lupa. Jadi gimana cara memilih produk investasi? Oh, memilih. Yes. Yang Nah, jadi prudent kalau saya gitu. dari sisi perencana keuangan, pertama kita harus lihat ada namanya the 5C of credit, gitu ya. Yang pertama adalah capacity-nya, assesses borrower debt to income ratio-nya itu sehat atau tidak. Capacity. Kedua, capitalnya. Ini akan mengindikasi borrower level of seriousness. Ya, yang ketiga, yang ketiga adalah kolateralnya. Ada nggak jaminannya? Ya, banyak juga kan orang yang ngasih tahu ini ada investasi A, B, C, tapi secara pas kita lihat kolateralnya nggak ada. Lalu karakternya atau credit history dari perusahaan tersebut, ya. Kalau misalnya ada ini khususnya untuk teman-teman yang mungkin biar nggak terjerat investasi bodong gitu ya. Kita lihat secara karakter perusahaannya itu credit history-nya seperti apa, apakah pernah macet dan lain sebagainya. Terus condition-nya, ada nggak faktor kayak interest rate atau amount of principal yang nggak make sense. Nah, 5C ini sebenarnya selalu dipakai sama sebuah perbankan untuk menyeleksi kreditur. Oke, kalau misalnya dari kelima hal ini udah bermasalah, ya bank juga pasti nggak mau kasih loan. That's why apa yang mereka lakukan, mereka larinya ke kita nih, para orang-orang yang mungkin masih belum tahu, gitu kan? Yang paling parah adalah kita tuh Indonesia ini dari klien ya yang saya temukan di lapangan, ada yang namanya masalah di pertanyaan.
kita itu orang-orang yang takut banget nanya. Jadi kayak udah dijelasin, oke, udah masuk aja. Habis itu udah uangnya nggak balik, gitu kan. Nah, tadi lima hal itu coba diperhatikan. Kalau itu nggak make sense, atau misalnya ada yang ngasih return yang besar, kalian tanya aja, nggak usah ngasih return kita gede-gede, mendingan biar bisnis kamu sehat, mendingan coba deh, kamu minta pinjaman nggak usah ke kita, jadi minta aja sama bank, gitu ya. Mungkin bank bisa ngasih rate-nya di angka 14% per tahun. Jadi kalau misalnya 14%, misalnya dibagi 12, itu kan berarti 1,1%. Dibandingkan bayar kita 10% per bulan, mendingan bayar bank. Bisnisnya lebih sehat loh. Kenapa nggak ke bank aja? Kenapa harus ke kita? Nah, itu pertama kali untuk kita memilah investasi. Kalau teman-teman di sini, tadi kan saya udah menyinggung juga sedikit gitu ya. Ada hal yang harus kita tanyakan juga untuk menyaring itu semua. Yang pertama adalah, pertanyaannya saya biasanya kasih ada 5 pertanyaan. Yang ini saya dapat juga dari Jill Schlesinger, seorang CFP yang ada di US. Yang pertama itu adalah berapa harga produk yang ditawarkan, teman-teman. Ya, kita harus pastikan kita mengetahui semua biaya-biayanya yang mungkin aja nggak dijelasin di depan. Ya, berapa banyak orang yang salah persepsi kepada produk asuransi misalnya, karena ternyata ada biaya-biaya yang terabaikan yang dia nggak tahu. Itu pertama. Lalu ketika kita transaksi misalnya di saham, ada fee broker, ada fee apalagi ini itu segala macam, kita harus tahu. Ya, yang kedua, apakah ada alternatif produk lain? Coba kalau misalnya ada yang nawarin produk investasi, tanyakan mengenai hal itu. Ya, ada nggak alternatif produk lain? Kan memberitahu gitu ya, teman-teman ya, kita akan memberitahu produk-produk apa yang bisa menjadi alternatifnya. Ya, bisa jadi dengan psikologi klien saat ini, walaupun ini tujuan keuangan di jangka panjang, saya tidak masukin beliau ke saham. Bisa jadi loh, hanya masuk ke reksadana atau masuk ke peer-to-peer lending dan obligasi saja. Gitu ya. Jadi makanya harus, kalau bisa, kalau nanya produknya yang mana, tanya sama perencana keuangan kalian masing-masing. Nah, yang ketiga adalah seberapa mudah kalau kita mau mencairkan uang kita pada produk investasi tersebut. Ya, apakah nanti ada penaltinya gitu kan yang dikenakan? Nah, kalau ada kira-kira berapa? Jadi sebelum masuk kita udah hitung gitu ya. Yang keempat, ini juga yang paling penting. Apakah ada beban pajak yang harus dibayarkan? Ya, kayak teman-teman tuh saat ini misalnya contoh kita ngomongin kripto ya. Kalau misalnya kripto untungnya masih dikit-dikit nggak apa-apa, tapi sekarang yang jadi masalah ini, saya punya klien yang kripto keuntungannya sudah di atas dari 10 miliar rupiah. Nah, itu kan kena pajaknya kan lumayan ya. Ya, kalau misalnya pajaknya aja kalau dari pendapatan luar negeri itu 30%, bayangin ada 3M buat negara sendiri. Ya nggak apa-apa sih jadi pahlawan negara ya kayak Gozali. Nah, terus selanjutnya yang nomor 5 nih. Nah, ini yang terakhir, apa hal terburuk yang bisa kita yang bisa menimpa kita kalau kita membeli produk yang ditawarkan. Nah, itu untuk menyeleksinya. Oke, itu untuk menyeleksi semua produk investasi yang ditawarkan. Jadi jangan sampai cuman gara-gara mikirin cuannya yang gede kita langsung masuk, gitu ya. Jangan sampai karena kita malu bertanya sesat di jalan, jangan sampai seperti itu. Nah, kurang lebih mungkin itu Kak. Semoga menjawab tuh. Oke, baik. Itu udah jelas banget ya, ada 5 langkah tadi yang udah dijelasin sama Mas Rizky gitu ya. Ini semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru mau belajar, lagi ngeliat-liat produk investasi apa yang cocok sama profil resikonya masing-masing gitu kan. Nah, kalau pertanyaanku mungkin untuk anak-anak muda gitu ya, Mas Rizky, Yep. porsi produk investasinya tuh biasa gimana sih yang cocok buat anak muda? Oke. Dari produk-produk itu porsinya berapa? Oke, kalau misalnya masalah porsi, alokasi persentase untuk investasi, Yes. setiap orang akan berbeda. Betul ya? Karena kan tergantung dengan pekerjaannya, tergantung dengan biaya hidupnya dia, tergantung income-nya, dan lain sebagainya. Banyak hal. Tapi yang paling penting adalah dalam mengatur keuangan, perbesar tabungan dan investasi, kurangi biaya hidup, dan lunasi hutang. Itu aja. Oke? Persentase yang ideal itu nggak ada. Oke, sorry, persentase anggaran itu nggak ada, tapi yang idealnya, rasio ideal itu ada. Contoh, kayak misalnya nabung itu idealnya lebih dari 20%, ideal. Tapi bukan 20% harus untuk nabung ya, malah itu paling minim 20%.
Ya, kalau teman-teman di sini, teman-teman Ziggy atau Kata Data ada yang pengen pensiun dini, ya nggak mungkin nabungnya cuma 20%. Kejar di 50-60% gitu kan dari income bulanan. Ya, biaya hidup ya tekan. Masa pingin pensiun dini, pingin merdeka secara finansial, pingin independen secara keuangan, tapi nabungnya dikit, ya nggak mungkin ngimpi. Jadi makanya persentase harus disesuaikan lagi dari latar belakang kita, gitu. Yang paling penting adalah tahu tujuan keuangannya. Jadi alokasinya tuh kita tahu urgensinya sebesar apa. Dari situ baru kita mikirin nanti produknya kemana, gitu. Nah, Oke. kalau misalnya dari beberapa produk yang cukup dikenal sama teman-teman milenial juga, Sobat Ziggy, Sobat Kata Data nih kan cukup familiar mungkin untuk seperti produk saham, reksadana, obligasi. Luar biasa. Nah, dengan yang kolonial-kolonial, Kolonials. Millennials. Ya. Ada yang tadi Mas Rizky sebutin juga kayak emas, properti, dan sebagainya. Nah, untuk ngelihat beragam, kan itu hasil kayak IC juga sudah ada kan yang tadi disebutin. Yeah. Tapi apakah tren tersebut masih akan berlanjut? Jadi kalau misalnya dari datanya surveinya KIC, kan disebutin kalau misalnya investasi paling banyak yang diminatin sepanjang 2021 itu adalah saham. Iya. Ya, Kak Maria ya tadi nomor 1 saham, nomor keduanya emas ya Kak. Nah, nomor 1 justru emas, kedua tanah. Ini beda ya? Itu atau beda? Itu dari responden kita yang di tahun lalu selama pandemi, itu memang nomor 1 secara general ya, bukan saham. hanya anak muda, secara general itu emas gitu. Tapi kalau kita bedah-bedah lagi itu memang berbeda. Kayak kalau Gen Y millennials ini nomor 1 itu emas, nomor 2 saham, 3 reksadana. Kalau Gen Z kebalikannya. Walaupun nomor 1 tetap emas, tapi nomor 2-nya itu adalah saham, ketiga reksadana, terus keempat cryptocurrency. Wow. Sama, sorry, ini sama, cuma presentasinya aja yang berbeda. Presentasinya kalau untuk millennials dia lebih tebal di emas gitu. 62% di emas, kalau Gen Z 43%. Tapi saham dan reksadana benar, itu beda-beda tipis, cuma beda 1% masing-masing. Kalau ngelihat di tren di 2021 yang seperti itu, kelihatannya masih akan lanjut nggak sih Mas untuk di 2022 ini? Sebenarnya kalau ini masih lanjut saya agak-agak sedih ya. Karena gini, banyak banget orang yang beli investasi karena tren. Kalau kita beli investasi karena tren, berarti kita beli bukan di fair price atau di diskon. Ya, kalau misalnya nih teman-teman, di sini kan nomor 1 emas ya. Nah, kenapa reasonnya emas? Karena emas waktu pertama kali pandemi tahun 2020 itu emas rocketing banget ya. Itu dari bulan Maret sampai dengan Agustus kenaikan emas sampai 40 sekian persen. Oke, after that kalau misalnya teman-teman yang FOMO dan belinya di Agustus itu beli di pucuk karena habis itu harganya koreksi terus. Oke, sekarang kita harus yang paling penting adalah kita harus mempelajari setiap fundamental. Jadi bukan ngelihat tren, tapi kita harus paham setiap fundamental dari setiap produk investasi. Contoh kita ngomongin emas, ya. Kenapa sih harga emas tuh bisa ngeroket, bisa naik tinggi banget ketika ekonomi sedang hancur? Karena emas itu mata uang gitu ya, atau komoditas yang hold value-nya dari dulu baik. Gitu ya, ketika ekonomi sedang tidak baik, pasti hanya emas menjadi salah satu produk investasi yang akan diminati karena harganya tidak pernah turun. Tapi ketika ekonomi sedang membaik, harga emas tuh malah turun. Yang menarik apa? Bisa jadi ke saham, gitu kan? Bisa jadi ke dolar, gitu kan? Malah lebih menguat. Nah, itu makanya yang harus kita lihat. Kenapa bedanya? Kenapa emas naik, dolar malah turun, Ki? Karena kalau emas kita carinya harus di mining, capek. Dan emas tuh totalnya di dunia itu nggak semudah nyetak uang. Nyetak uang anytime kita bisa, tapi kalau emas itu susah. Nah, sekarang hal-hal seperti itu secara fundamental yang harus kita pahami dulu. Jadi, saya malah sedih kalau misalnya banyak yang beli gitu kan. Karena nanti yang saya takut pas nanti harganya lagi turun nggak ada yang mau beli. Gitu. Jadi, banyak banget investor-investor ngawur gitu ya. Kayak contohnya ya, kita ngomongin mengenai saham.
Saham itu trennya selalu menarik loh setiap tahun. Akan selalu ada momentum yang baik. Walaupun tidak di situ-situ aja. Bisa jadi bergerak gitu kan secara sektoralnya dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya teman-teman di sini, kalau kan kita lihat ya pertumbuhan investor di bursa itu luar biasa. 2 kali lipat gitu ya. Tapi pertanyaannya mereka masih aktif nggak? Jangan-jangan cuma buka account gitu kan, masuk kecil, cuma ikut-ikutan, terus abis itu kemarin tiba-tiba jadi loss, jadi sedih gitu kan. Nah, trauma. Ya, jadinya kan kita sedih juga sebagai teman-teman yang di keuangan gitu kan. Yang kita harapkan dengan makin banyaknya investor, ekonomi kita tuh bisa ditopang dari domestik sendiri gitu ya. Ini jadinya lesu lagi gitu. Nah, itu makanya kalau kita memahami kegunaan di setiap produk investasi, kita memahami fundamentalnya, pasti bakalan selalu tahu mana yang akan menarik. Kayak kita ngomongin mengenai rancangan atau kita ngomongin view gitu kan, investasi dalam tahun ini, ya kan? Kita bisa saja memberikan opini, tapi siapa yang tahu itu bakal benar, ya kan? Kalau misalnya tiba-tiba market amit-amit Omikron kenapa-kenapa di Indonesia, bisa jadi kan mempengaruhi market, bisa kayak kemarin gitu kan. Nah, baru akhir-akhir ini baru rebound gitu kan. Tapi kan kalau misalnya market masih tidak dewasa seperti ini yang akan sangat-sangat disayangkan gitu. Jadi menurut saya tren investasi yang saya suka adalah kita jadi lebih melek. Ya, tapi kedewasaan ini saya nggak tahu. Bisa nggak kita menyikapi lebih dewasa ke depannya? Ya, tapi yang saya harapkan dengan adanya Ziggy, adanya Kata Data dan Finansialku, kita bisa membuat investor-investor jauh lebih cepat dewasa ya. Yes, iya. Kalau misalnya mau di rating nih Mas, tadi Mas Rizky bilang nomor 1 yang sebenarnya selalu menarik itu adalah investasi saham ya, itu nomor 1. Nah, untuk boleh dikasih option 3, apa sih yang kira-kira menarik investasinya untuk tahun ini? Baik. Jadi kalau misalnya saya sebagai perencana keuangan, kan bukan analis dalam hal investasi nih ya. Saya sebagai perencana keuangan, yang saya lakukan gitu ya, selalu kami menyarankan klien-klien kami untuk mempelajari produk investasi dari resiko paling rendah sampai yang paling tinggi. Ya. Nah, yang paling rendah itu apa sih? Ada yang namanya investment risk ladder. Kita mulai dari yang paling rendah adalah tabungan sama deposito. Itu pertama. Oke, gimana caranya bekerja, gimana kita dapat persentase cuannya segala macam, itu di pertama. Di level kedua itu kita mempelajari mengenai obligasi, baik itu obligasi negara, obligasi korporasi, dan juga peer-to-peer lending. Ya, nah ini baru sampai 2 ini aja udah lumayan banyak tuh. Ya, lalu yang ketiga baru kita masuk ke reksadana. Ya, kalau kita masuk ke reksadana, nanti kan kita akan memulai dari resiko lagi yang paling rendah. Yang paling rendah apa? Reksadana pasar uang, lalu reksadana pendapatan tetap atau obligasi, lalu reksadana campuran, reksadana indeks, dan terakhir reksadana saham. Ya, kita mulai belajar itu dulu. Nanti baru habis reksadana, baru kita masuk ke saham secara individu. Saya biasanya ngelihat klien saya dulu. Kalau misalnya klien saya sudah bisa masuk saham secara individu, ya bisa kita langsung eksekusi ke sana. Tapi kalau tidak bisa, saya biasanya melihat kenapa nggak bisanya. Apakah karena memang dia sibuk, gitu kan? Pekerjaannya luar biasa, overload dan lain sebagainya. Saya tidak akan memaksakan, gitu. Jadi lebih better kita mengenal diri kita dulu sebelum masuk ke produk investasi. Ya, jangan-jangan dengan kita menghitung tujuan keuangan kita tahu sebenarnya kita tuh cuma ngejar per tahun, misalnya ya, Kak Intan, Kak Maria, kita tuh cuma ngejar kisaran di angka 12% atau 8% aja cukup. Jangan-jangan nggak usah masuk saham juga udah bisa loh. Gitu kan, nggak mesti masuk saham. Tapi kalau teman-teman ternyata ngejarnya untuk jangka panjang dengan compound yang lebih maksimal, pasti masuknya nanti harus ke saham. Ya, karena dalam saham kita melihat perusahaan yang selalu bertumbuh ini. Kita analisa mana yang menjadi core stock kita, yang mana yang menjadi value stock kita. Nah, kita analisa, kita pilih, baru deh the end of the selanjutnya akan kita lihat dari nanti pas sudah eksekusinya kayak gimana. Kenapa masuknya harus ke saham, Ki? Pas sudah terakhir seperti ini. Karena di saham itu tuh yang kita nggak pernah berhenti belajar. Yang tadi saya bilang, investor di saham kan kalau misalnya baru 1 tahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun pun masih dibilang baru ya. Kalau di saham gitu ya, manajer investasi aja baru bisa jadi manajer investasi mungkin dengan pengalaman dia yang sudah belasan tahun di bursa.
baru dia bisa jadi seperti itu. Nah, jadi makanya ketika klien saya masuk ke saham, itu yang saya happy adalah mereka tidak pernah berhenti belajar. Nah, itu yang saya suka. Tapi nggak semua orang itu oke masuk ke saham. Makanya kita lihat-lihat lagi gitu. Nanti dari saham baru masuk ke other investment-nya. Baru kita ngomongin mengenai properti, kita ngomongin mengenai komoditas, cryptocurrency dan lain sebagainya. Itu terakhir. Oke, berarti kripto terakhir, lebih dulu tadi saham ya. Dan ini sebenarnya sesuai juga sih sama tren anak muda, milenial sama Gen Z, mereka itu juga lebih banyak di saham. Tadi kan berdasarkan datanya, dan setelah itu reksadana. Dan ini menarik nih, Mas Rizky. Dan ternyata kita juga ada hasil survei mengenai saham-saham favorit berdasarkan sektor. Oh, oke. Yang pertama adalah finance, kedua pertambangan, ketiga consumer goods, keempat teknologi, kelima infrastruktur, utilitas dan transportasi. Itu ada 10, tapi tadi yang aku sebutin cuma 5 aja. Nah, ini kan kita berbicara tentang tren investasi ya. Kalau tren investasi saham di 2022 mungkin ada masukan nggak tuh Mas Rizky? Melihatnya seperti apa nih di sektor saham? Oke, kalau dari sektor sektor saham sendiri ya tadi ya perbankan ini pasti akan selalu menarik karena market kita aja sendiri sekarang 40% ditopang dari sektor perbankan gitu ya. Untuk sektoral kayak tadi, yang kedua malah batu bara ya tadi ya favoritnya. Iya, pertambangan, betul. Pertambangan gitu kan. Nah, itu juga harus dicermati karena pertambangan kan salah satu saham yang cyclical gitu ya. Gimana ke depannya kita lihat memang harga batu bara sendiri sudah lumayan menanjak gitu ya, tapi harga sahamnya masih belum terbang kemana-mana. Cuman ada kayak perusahaan Harum atau apa lagi, Adaro yang sudah mulai, tapi kita lihat yang lain masih banyak yang tertinggal. Nah, itu bisa dicermati, tapi tidak pasti. Ya, namanya investasi memang tidak pasti. Yang paling penting adalah kita menganalisis secara fundamentalnya, yang mana yang secara kualitatif kita lihat memang ada prospek ke depannya. Bisa jadi kayak ada saham-saham yang kita sudah analisa, sangat-sangat bagus perusahaannya, tapi belum jalan. Nah, harusnya kalau ini menjadi salah satu core stock kita gitu ya, biasa kita sebut ini saham yang mungkin untuk hari tua kita gitu ya, ya kita justru malah happy gitu. Terus aja beli di harga bawah, nggak apa-apa turun terus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngejar ke saham-saham yang ngeroket akhir-akhir ini kayak sektor teknologi atau perbankan yang bank digital, itu kan yang luar biasa mendominasi ya. Selalu itu lagi setiap harinya ya. Nah, saya nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi yang mau saya ingatkan bahwasanya ingat ada yang namanya Mr. Market. Ya, dari kami sebagai perencana keuangan ketika menghadapi klien, banyak juga orang-orang yang udah masuk dalam saham punya return yang luar biasa besar, dan after that mereka hanya mengambil keputusan beli atau jual itu berdasarkan Mr. Market. Hari ini marketnya lagi koreksi, misalnya kayak kemarin BBHI ngeroketnya udah kayak orang gila gitu kan, luar biasa cepet banget. Terus tiba-tiba lagi koreksi nih, ya lagi koreksi, terus orang udah pesimisnya udah kayak apa tahu gitu kan, ini kayaknya udah nggak bakalan deh, bla 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 bla. Ingat, Mr. Market akan selalu ada every day gitu kan, dan dia akan menjadi orang yang sangat optimis dan sangat-sangat pesimis. Nah, jangan sampai psikologi kita terpengaruh gara-gara Mr. Market, jadi kita mengambil keputusan jual beli dari situ. Nah, ketika teman-teman membeli saham, harus tahu kenapa reasonnya. Ya, jangan cuma hanya membaca secara jangan cuma mendengar kanan kiri, ngelihat analis ngomong apa. Misalnya saya bilang, BBHI targetnya masih jauh gitu ya. Ya, ini contoh saya nggak pom-pom atau apa. Terus karena ada yang ngedenger saya terus dia beli. Ketika kalian rugi, saya tuh nggak ada keuntungannya sama sekali. Ketika kalian untung juga kan nggak bagi ke saya. Jadi kenapa jangan sampai kita jual beli itu gara-gara kata orang. Dengerin analisanya. Itu kayak gimana dan harus dipertanggungjawabkan. Ya, kayak misalnya saya sebagai perencana keuangan, itu sertifikasi saya. Ya, kalau saya ngomongin saham, analisa saham segala macam, saya tidak punya sertifikasinya ke sana. Walaupun misalnya saya bisa, kalau saya ngomong nggak boleh. Gitu. Jadi biasanya yang kami tekankan kalau ke klien sebagai perencana keuangan, yang paling penting harus tahu alasannya gimana. Ya, karena semakin kita mempelajari secara fundamental, semakin kita mensortir, saya jamin deh, pasti di portfolio kalian itu cuma sedikit pilihannya.
Kalau misalnya di portfolio masih lebih dari 10 misalnya saham yang dibeli, nah berarti ada yang salah tuh. Jadi sebenarnya batas maksimal buat ngoleksi saham tuh 10 yang masih sehat atau kurang dari 10? Kalau saya pribadi biasanya bahkan cuma 3, 2. Kenapa? Kalau kita melakukan PR kita menganalisa dengan menghitung, ya. Misalnya, ada yang namanya kalau kita melakukan value investing, ada yang namanya margin of safety. Kenapa kita ngambil perusahaan yang margin of safety-nya cuma 10% atau 20%, sedangkan ada perusahaan yang margin of safety-nya 40-50% upside-nya. Dan ngapain kita masih fokus ke yang kecil? Ya kan? Semakin kita melakukan PR kita ngelihat diskonnya semakin besar, kenapa kita masih ngelihat yang diskon-diskon kecil? Ya, misalnya di sini ada ibu-ibu misalnya yang suka belanja. Lebih suka belanja pas lagi diskon apa pas lagi mahal harganya? Pasti kan lagi diskon. Nah, jadi ya harusnya kita sudah memilih dari awal, udah tahu analisanya seperti apa, udah tinggal kita liatin ya itu aja, nggak usah ngeliatin plan orang. Rumput tetangga akan selalu hijau soalnya. Nanti yang ada kita malah hancur gitu kan, bukan karena ketamakan kita, tapi gara-gara jealous gitu kan. Wah, ada orang lain yang cuannya dari saham A, saham B bisa gila banget. Udahlah, ini plan dari Mas Rizky, udahlah bullshit lah, masuk ke sana. Habis itu yang punya saya tadi naik, gitu kan. Yang udah kita diskusikan bareng-bareng, ternyata naik nih sahamnya. And it still hold value. Sampai akhir tahun pun dari sisi perencana keuangan, ini tercapai loh targetnya. Cuman balik lagi, gara-gara secara psikologi belum siap, ya pasti bisa kayak gitu. Gitu menurut saya. Oke. Nah, ini pasti tadi berkaitan yang tentang saham favorit berdasarkan sektor. Tadi kan teknologi di urutan keempat gitu ya. Mas Rizky sebagai penasihat keuangan nih, mungkin ini untuk teman-teman yang lagi nonton, mungkin mereka lagi siap-siap nih untuk masuk ke sektor teknologi yang digadang-gadang di 2022 ini akan menjadi primadona ya dengan IPO unicorn itu. Nah, mungkin ada tips gak sih Mas untuk teman-teman yang lagi ancang-ancang gitu buat masuk? Oke, tipsnya ya baca laporan keuangannya. Baca laporan keuangannya. Misalnya contoh kayak kita ngobrolin mengenai saham Bukalapak ya, yang sudah IPO kemarin. Ya, kalau misalnya teman-teman yang sudah menganalisa dengan baik, ngelihat dari sisi laporan keuangannya, ini menarik atau tidak, teman-teman harus tahu. Gitu ya, jangan sampai saya tuh sedih banget ya ngelihat Bukalapak pas kemarin hari pertama auto reject atas, hari kedua cuma sebentar auto reject atas, habis itu auto reject bawah. Ya, berapa banyak orang yang nyangkut, berapa banyak orang yang marah-marah, bahkan ngasih review bintang 5 dan ngejual sahamnya bahkan di e-commerce. Itu kan nggak make sense gitu ya. Nah, jangan sampai masih ada yang seperti itu nanti pas nanti ada Gojek bakalan IPO misalnya, gitu kan. Nanti juga ada Blibli yang mau IPO. Nah, jangan sampai masih kayak gitu loh. Nah, jadi ketika teman-teman mau membeli, ya coba analisa dulu. Kenapa? Misalnya Goto akan menarik. Oke, ekosistemnya seperti apa? Oke, kira-kira perhitungannya akan seperti apa? Kalau misalnya kita menganalisa secara growth investingnya kayak gimana? Gitu ya, kayak kita ngomongin mengenai ini deh, Warren Buffett deh. Warren Buffett ketika Apple pertama kali muncul, dia kan nggak beli dulu. Ya, dia sabar, dia analisa dulu, habis itu dia beli. Sekarang majority shareholders ya, bahkan sekarang teknologi sebuah dari Berkshire Hathaway. Nah, jadi maksudnya saya, kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita beli, ngapain kita risky kayak itu? Mendingan sabar, analisa dulu. Ya, saham IPO menurut saya itu memiliki resiko yang sangat-sangat besar. Secara price history nggak ada, tapi kita tahu nggak? Ya, jangan sampai gitu ya. Saya ada klien dan klien saya bilang kayak gini, tenang aja Mas, katanya dari orang dalam. Orang dalam mana yang bisa menjamin gitu kan? Emang kalau pas kita rugi orang dalamnya mau tanggung jawab kan? Enggak. Gitu ya. Jadi makanya harus benar-benar kita analisa dulu ya, cara teknik analisanya juga harus benar gitu. Itu dia ya, teman-teman yang mau masuk ke sektor teknologi ya dengan IPO Goto yang ditunggu-tunggu, analisa dulu, jangan sampai kayak kejadian sebelumnya gitu ya yang kayak terjadi di Bukalapak tadi. Ya. Nah, tapi sometimes gimana? Kalau aku boleh tambahin Kak Maria. Kita juga di Finansialku itu ada komunitas belajar saham kok. Ya, setiap bulan kita adain sebenarnya setiap bulan, sebulan sekali bareng sama Rifan Kurniawan. Jadi teman-teman di sini yang mungkin mau belajar langsung sama value investor di Indonesia, salah satunya Rifan Kurniawan, itu kita selalu ada
webinarnya. Jadi teman-teman juga bisa tanya langsung di sana, kita akan hitung bareng-bareng gitu ya, dan analisa bareng-bareng. Dan kita di sini mau analisa bareng-bareng, bukan pom-pom bareng-bareng ya. Benar, benar, benar. Ini kita sharing-sharing gitu ya Ya. sebelum persiapan gitu kan. Nah, ini juga udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nonton. Nah, mungkin teman-teman Boleh nggak Kak Maria? boleh silakan. Ini aku screening dulu pertanyaannya. Silakan Kak Inta. Oke, Mas Rizky, kan kalau tadi kita udah bahas reksadana, saham, nah kalau misalnya kripto juga tadi udah sempat singgung-singgung. Nah, tapi kalau untuk investasi konvensional sendiri, balik lagi kayak mereka yang mau investasi emas, properti, terus udah gitu tanah, kan ini balik lagi sama kondisi yang sekarang ya Mas ya, kan Betul. kasus COVID naik lagi dengan varian baru Omikron, otomatis kan perasaan investor, apalagi investor baru pasti cenat-cenat nih. Duit gue aman gak nih? Duit gue bakal hilang. Aduh, Otomatis justru kalau investor baru justru seneng dong. Kan mau dikasih diskon, kenapa cenat-cenut? Iya, nah, diskon. tapi kan balik lagi ke profil risikonya Mas. Dan beberapa mungkin ada Betul. yang lebih sifatnya lebih ngerasa aman di konvensional nih. Nah, kalau dari cenayangannya Mas Rizky nih, Waduh, cenayang. kira untuk konvensional itu ada yang menarik nggak sih Mas di antara emas, terus udah gitu tanah atau properti yang bisa sekiranya buat diversifikasi investasi portofolionya si milenial Yes, sendiri nanti tahun ini yes. tepatnya. Nah, kalau kita ngomongin mengenai real asset, gitu ya, kita ngomongin contoh properti ya. Nah, properti itu akan selalu menarik. Oke, setiap orang itu butuh properti. Apalagi di pandemi kayak gini. Ya, dan ke depannya properti itu memang secara harga itu selalu naik. Tapi kita samakan persepsi dulu. Ini propertinya mau untuk investasi atau untuk tempat tinggal. Kalau di sini teman-teman belum memiliki tempat tinggal, ya berarti wajib. Tapi kalau investasi properti, nah ini sangat-sangat tricky. Kenapa saya bilang sangat tricky? Kita harus tahu dulu ini harganya gimana. Ya, perkembangan ke depannya seperti apa. Kalau kita sewakan, worth it apa enggak? Gitu kan? Kira-kira bisa BEP-nya kapan? Ya, kita benar-benar harus melihat secara marketnya juga seperti apa. Kalau misalnya Kak Intan ngelihat gitu ya berdasarkan data, coba bisa dibuka mungkin di apa sih namanya trading economics gitu ya untuk kita ngelihat datanya sebenarnya dari sisi pembelian misalnya kayak gimana. Itu tuh di Indonesia luar biasa turun orang yang beli properti gitu. Jadi buyer kita itu turun. Itulah makanya kenapa perusahaan-perusahaan properti sekarang berinovasi, gitu kan, nawarin DP yang ringan, ya kan, nawarin apa namanya harga yang kompetitif, lebih murah sekarang, gitu kan. Nah itu yang akan kita lihat, ya. Banyak banget soalnya orang-orang yang ngomongnya bahwasanya ini mau investasi properti. Oke, artinya kalau investasi properti kan cash flow nih yang didapat. Gainnya itu kan juga harus nunggu agak lama. Nah, sekarang cash flow-nya kalau misalnya perhitungannya adalah kalau kita beli aset tersebut, let's say di angka berapa? Misalnya kita ngomong berapa? 2 miliar gitu ya. 2 miliar rupiah, bisa nggak sih rata-rata kita dapat dalam setahunnya itu 10% atau 200 juta kita bagi per bulannya itu di angka 16 juta. Kita sewain. 2 miliar misalnya buat kos-kosan. Kalau ternyata bisa, berarti itu good to buy. Ya, tapi kalau ternyata hasil dari investasinya aja nggak nyampe 8%, nggak nyampe 7% gitu ya. Mungkin kalau kita sewakan cuma dapat 4%, ya mendingan taruh aja di obligasi negara. Bisa jadi lebih menarik. Ya, tapi kan ada harga kenaikan propertinya. Nah, cuma pertanyaannya, kalau kita beli properti, kan harganya mahal. Kita siap nggak? Gitu loh. Kalau kita putar di tempat lain, bisa jadi kayak gimana? Nah, jadi kalau mau investasi properti itu biasanya udah levelnya bukan orang-orang yang masih baru mau ya. Biasanya itu levelnya itu yang kalau dari sisi keuangan itu udah lumayan oke. Udah punya rumah pribadi, tujuan-tujuan keuangan udah lumayan tercapai, tapi beda juga orang yang berinvestasi properti karena saya ada klien yang flipping houses. Gitu. Jadi dia beli dan dia perbaiki dan dia jual. Nah, itu kan beda cerita. Nah, jadi makanya seperti apa dulu investasi propertinya. Nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, konsultasi aja. Waktunya nanti nggak cukup. Ini ngomong-ngomong properti, katanya
di tahun ini karena pandemi itu bakal ada apa ya? Power buying-nya bakal lebih dikeluarin untuk investasi Hopefully properti ya. gitu. Jadi Hopefully. ya katanya orang-orang yang udah nyimpen gitu ya, mungkin ya yang selama ini invest di pasar modal siap untuk properti. Gimana Bu Intan siap beli properti tahun ini? Amin, amin. Sama ya siapa tahu gitu kan. Tapi Mas Rizky sendiri ngeliat berarti properti ada potensi juga ya untuk tahun ini. Selalu. Kita semua butuh ya. Dan tanah di Indonesia kan disewakan, bukan hak milik kan. Itu punya negara kan. Jadi dan tanah itu kan jumlahnya terbatas. Dan kita tuh populasi boom terus. 2045 Indonesia kan secara populasinya luar biasa kan. Nah, jadi maksudnya saya ya properti akan selalu hold value, dia selalu nanjak makanya. Cuma masalahnya kemampuan kita untuk membelinya ini nih yang jadi masalah. Makanya hopefully ekonomi kita membaik ya biar cepat-cepat sektor real seperti itu balik lagi. Iya. 2045 katanya Indonesia emas ya. Jadi teman-teman Ziggy yang lagi nonton nih yang masih Gen Z lagi kuliah gitu kan, ntar di 2045 udah jadi pemimpin Indonesia gitu. Jadi mungkin siap-siap dari sekarang kali ya, bisa ya. Siap-siap dari sekarang. Harus bisa. Oke. Ini ada yang bertanya masih penjawab tadi yang konvensional. Kenapa kita perlu investasi emas? Bukannya harga jual dan harga beli bisa selisih ratusan ribu gitu. Ya, jangan jangka pendek. jangan bisa kita lihat gold XAU ya, XAU USD. Kalau misalnya kita melihat sebenarnya di tahun saya coba lihat chartingnya. Nah, di tahun 2011 sampai di tahun berapa nih? Low-nya itu paling low itu di tahun 2015 itu luar biasa berdarah loh. Ya, penurunannya kalau misalnya saya cek di sini itu price range-nya dari bisa sampai berapa persen? 45%. Sedangkan pas kemarin pandemi gitu ya, ini sudah all time high. Kenaikannya dari dari 2015 itu naik merayap terus sampai sekarang di angka 97%. Kenaikan tertinggi kemarin yang tadi saya ceritakan. Kalau teman-teman masih hold gitu ya, mungkin sekarang di angka 71%. Ya. Menurut saya emas itu menarik, tapi bukan untuk aset utama. Makanya kita harus tahu secara fundamental. Tadi saya bilang, kalau ekonominya memburuk ya happy dong. Ya makanya saya suka berinvestasilah saham. Karena kalau investor saham, doa kita ekonomi membaik. Kalau investasi emas, doa kita ekonomi memburuk nanti. Waduh. Jadi tiap posisi ada produk ya? Iya. Berarti kalau emas tuh minimal berapa tahun di hold sih, Mas? Iya, makanya balik lagi ke tujuan keuangan ya. Minimum maksimum ya lihat aja harga jualnya. Kita belinya di mana? Nah, yang paling penting adalah kita harus tahu best price-nya di mana. Analisa best price inilah yang nggak semua orang kan tahu ya. Cuman yang ditahu, oh itu ada tetangga saya udah untung puluhan persen loh dari emas. Udahlah beli emas aja. Emang pasti bakal kayak gitu. Tuh tadi yang saya bilang dalam 5 tahun bisa jadi minus 45%. Mau? Ya, makanya kan nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dengerin kata orang gitu. Analisa berarti sendiri. Tadi Mas bisa risiko juga ya, tadi bisa minusnya banyak gitu. Katanya kan karena ada istilah juga yang saya pernah dengar tuh emas menjaga kekayaan. Iya. Maka dari itu setiap produk investasi kan memiliki kegunaannya masing-masing. Gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat harga emas, kita ngelihat harga IHSG, pertanyaan saya, ada nggak yang hancur dalam jangka panjang? Kan nggak ada. Semuanya kan bagus, menarik trennya. Naik terus. Ya, jadi kalau misalnya kita menjadi investasi jangka panjang, kita tahu tujuan keuangan kita at least bisa melihat tolak ukurnya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita aja nggak tahu tujuan keuangan kita apa, terus kita mencoba masuk ke investasi, nah itu yang saya takutkan bukannya untung malah buntung gitu ya.
nanti dalam investasinya. Nah, itu ya jangan sampai. Kalau misalnya teman-teman di sini udah paham ekonomi kita kayak gimana, perusahaan yang diinvestasikan dalam saham seperti apa dalam beberapa tahun ke depan, growth-nya akan seperti apa dari laporan keuangan, dari sisi kualitatif misalnya dari apa namanya laporan intern dari perusahaan itu akan gimana strategi ke depannya, dan teman-teman paham, ya harusnya teman-teman justru malah makin firm di situ, makin happy di situ. Gitu. Ada lagi pertanyaannya Kak Maria? Ada ya, lagi cepet nih banget ya, waktu ya. Satu lagi dari Salvira. Tabungan atau investasi jenis apakah yang cocok untuk pekerja trainer workout? Pekerja trainer workout, investasinya apa? Pekerja trainer, iya ini berarti trainer ya. Oke, mungkin kalau misalnya seorang ini kan berarti kita ngomongin mungkin dari sisi kuadran apa namanya apa namanya dari kuadran apa ya saya bilangnya, saya lupa namanya. Tapi intinya gini, dia berarti adalah seorang profesional. Oke, seorang Ya, profesional kerja. biasanya kan ada karyawan, ada profesional. Kalau misalnya karyawan itu kan menukarkan waktunya untuk menghasilkan uang, gitu ya. Dan biasanya udah ada gaji tetap, ada bonus dan lain sebagainya. Tapi kalau profesional biasanya tidak ada, tapi dia mengandalkan apa namanya project-project bulanan, gitu ya. Nah, biasanya juga income-nya agak-agak fluktuatif. Bisa gede banget, bisa bulan depan juga nggak begitu banyak. Nah, produk investasinya apa? Balik lagi nanti pasti sama saya selalu tujuan keuangannya apa. Kalau tujuan keuangannya adalah jangka pendek, ya jangan masuk ke instrumen investasi yang memiliki volatilitas yang sangat besar. Misalnya kurang dari 1 tahun, ya jangan masuk ke saham, gitu ya. Tapi kalau misalnya tujuan keuangannya untuk lebih dari 3 tahun, boleh masuk ke saham, tapi porsinya yang kita lihat seberapa paham dia dengan investasi tersebut, gitu ya. Kalau di ini memang untuk jangka panjang banget, kita ngomongin mengenai apa namanya hari tuanya beliau, mungkin boleh masuk ke saham dan coba pelajari tapi sahamnya seperti apa, dan nanti paling ingat adalah money manajemennya. Kalau belum mengerti, jangan masuk banyak, pelan-pelan, cicil, pelajarin, gitu. Oh, oke. Cicil, itu juga ada istilahnya ya Mas ya, menyicil beli saham ya. Ya, ya. Ada orang yang bilang dollar cost averaging gitu kan. Kalau Yes. saya adalah tipikal, kalau saya ke teman-teman saya atau bisa saya ke klien-klien saya selalu bilang nggak selalu setiap bulan kita wajib di hari yang sama. Ya memang kita akan mendapatkan harga rata-rata, betul. Tapi kalau misalnya kalian bisa menganalisa harga gitu ya, jangan kita langsung buy di harga berapapun, tapi kita tawar di harga best price-nya. Balik lagi ya, kita kan mental mau cari diskon. Iya, Untuk diskon jangka ya panjang dicari masa ya. kita nggak mau cari dapat diskon. Jadi ya kalau saya terkadang sama klien tuh, memang kita setiap bulannya mau beli misalnya contoh BCA gitu ya. Ya tapi kalau BCA-nya harganya lagi di premium price hari ini, ya mendingan kita sabar. Gitu kan, pasti akan selalu ada koreksi. Tawar aja di harga koreksi, santai. Kan nggak apa-apa ya. Jadi nggak melulu dollar cost averaging tuh beli, pokoknya harga berapapun beli aja. Ya jangan kayak gitu juga. Nanti average-nya malah nggak dapat maksimal. Iya benar, kalau tiap tanggal 25 belum tentu tanggal 25 itu lagi diskon, bisa aja lagi tinggi malah ya. Jadi yang parah kalau juga lagi libur. Nanti tanggal 25 libur malah dipakai buat yang lain. Gitu. Oke. Kain Terus pas kalau tadi misalnya ngelihat dari yang tadi udah diceritain Mas Rizky, sebenarnya seberapa penting sih buat konsultasi terus bikin perencanaan investasi biar tahun ini nih cash flow tetap aman gitu dengan banyaknya isu yang akan masuk, risiko-risiko yang di depan menanti. Ya, wah, makasih banyak pertanyaannya buat saya jualan. Nah, jadi ini pertanyaannya menarik, dan aku apa namanya, ketika ada orang yang bertanya gitu kan, dan saya juga lihat dari data yang Zikir sudah lakukan, apakah millennials, zillennials itu butuh perencana keuangan? Jawabannya itu adalah nggak semua orang tuh sebenarnya butuh. Oke? Tapi kalau misalnya teman-teman merasa ada kesulitan di bagian mengatur anggaran, dan teman-teman tidak tahu tujuan keuangan, teman-teman nggak tahu nih di depan ada blind spot apa, oke, teman-teman butuh perencana keuangan. Karena terkadang kita melihat ini masalahnya bisa jadi di perencanaan karirnya dulu. Oke, karena apa yang mau kita rencanakan kalau uangnya ternyata masih nggak ada, kan gitu, ya. Jadi pasti kita akan melihat ini perencanaan karir dari setiap klien itu seperti apa. Kita akan buatkan yang paling masuk akal, nabungnya seperti apa.
investasinya kayak gimana, produk asuransinya itu kayak gimana, tujuan keuangan contohnya salah satunya adalah dana daruratnya harus disiapin dulu. Nah, jadi banyak sekali step-step yang kita lakukan. Hopefully dengan kita membayar jasa seorang perencana keuangan, yang saya harapkan klien itu outputnya jauh lebih mengerti tujuan keuangan kita, tujuan klien ini jangka panjangnya apa. Makanya dia butuh produknya apa. Dalam keuangan cuma ada dua masalah keuangan. Hidup terlalu singkat, itu makanya butuh asuransi, atau hidup terlalu lama, makanya kita butuh investasi. Ya, nah ketika kita mau mengintegrasikan semua hal itu kan butuh pelan-pelan banget, nggak bisa di-ngebut. Nah, itu memang yang saya harapkan outputnya adalah kita tuh jauh lebih happy. Udah tahu kan, bahwasanya oh ternyata dengan gaji saat ini kita tuh udah bisa loh hidup dengan tujuan yang kita mau. Oh ternyata dengan karir saat ini saya tuh ternyata sudah bisa hidup sejahtera in the end of the day juga. Nah itu yang kami harapkan, karena banyak banget orang-orang itu nggak tahu tujuannya, mencoba berinvestasi, nggak punya asuransi gitu kan, dan mereka merasa hidupnya aman-aman aja. Nah itu biasanya yang kami lakukan, kami sentil-sentil gitu. Bahwasanya, hey, hidupmu tidak aman gitu kan. Jadi biar kita semua pada paham. Sebenarnya secara fundamental kita itu sudah boleh belum sih ngomongin mengenai investasi yang beresiko. Secara keuangan kita tuh sudah siap belum sih? Udah aman belum sih untuk berinvestasi? Nah, itu yang kami harapkan. Dan kami juga yang terakhir yang paling penting adalah teman-teman tahu ini tujuan keuangan kalian tercapai nggak sih dengan berinvestasi seperti ini? Portfolionya harus benar-benar clear. Gitu. Jadi itulah gunanya kalau pakai jasa perencana keuangan, hopefully outputnya seperti itu. Oke. Lebih tenang lah ya secara mental. Jadi kerja tuh nggak stres gitu loh. Yes, mungkin terakhir ya satu lagi dari aku tadi kan sempat disinggung hidup itu dua, asuransi sama investasi ya. Itu hidup terlalu cepat dan hidup terlalu lama. Tentu hidup terlalu cepat dong. Kita nggak ada yang tahu kan, tiba-tiba besok udah bye-bye, who knows, gitu kan. Jadi ya tanggung jawab lah, walaupun misalnya teman-teman di sini millennials atau zillennials masih single, ya tanggung jawab lah, jangan sampai meninggal aja masih nyusahin orang tua, ibaratnya kayak gitu ya. Dan asuransi itu murah banget loh, ya lebih murah dibandingkan investasi harusnya. Oke? Nah setelah kita sudah membeli, karena kan kematian itu pasti, itulah makanya beli aja asuransi anyway, murah. Ya, investasi itu jangan sampai dilupakan dan jangan sampai mulainya nanti. Jadi dua-duanya harus langsung dimulai barengan. Kenapa? Teman dari investasi siapa? Waktu kan, agar kita bisa compound interest kita. Jadi kalau mulainya masih nunggu-nunggu nanti untuk berinvestasi, itu juga bahaya. Ya, berapa banyak orang yang mau mulai investasi pas sudah mau pensiun. Ya, nah alhasil gimana? Akhirnya mereka membuat generasi sandwich, itu yang pertama. Ya, anak menjadi asetnya mereka, jadi aset investasinya mereka, ya. Dan berapa banyak juga orang yang tidak siap untuk pensiun ujung-ujungnya bekerja lagi. Nah, itu yang hopefully sebagai millennials yang hari ini ikut, saya happy banget nih stay di 30-an, 40-an terus gitu ya. Teman-teman semoga yang ikut jangan sampai ada yang menjadi generasi sandwich lagi. Kita putus bareng-bareng. Yuk, tahun 2022 semoga keuangan kita membaik bersama-sama. Yes, amin. Thank you. Mas, berarti ada 3 priority ya. Pertama kita harus punya tabungan, aka dana darurat nanti. Terus udah gitu investasi buat jaga-jaga kalau misalnya kita nggak tahu kapan kita selesai ya, asuransi. Dan investasi untuk prospek kita di jangka panjang. Betul. Jamin kehidupan ke depan. Oke. Bener, ada lagi yang mau ditambahin? Ngomongin keuangan itu aja, kecuali kalian udah high net worth, baru nanti kita tambahin ngomongin pajak ya. Pajak. Kalau udah pajak udah panas tuh kan, ya? udah seru tuh.